Halo semuanya, perkenalkan saya Erina Ayu Kartini dengan NIM 241F10041. Saya mahasiswa dari Universitas PGRI Argopuro Jember dari prodi PLB atau Pendidikan Luar Biasa 2024. Di dalam video ini saya akan mengerjakan tugas meresum film yang berjudul I Am Sam dari mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Intelektual yang telah diberikan oleh dosen pengampu Ibu Renala Tama Kismawiyati, SPD, MPD. Sebelum masuk ke isi dari video ini, izinkan saya untuk membagikan atau menceritakan sinopsis dari film I Am Sam ini. I Am Sam sendiri adalah sebuah kata bahasa Inggris yang berjudul Saya Adalah Sam, yang mana Sam ini adalah tokoh utama dari cerita yang akan saya bahas hari ini. Nah, film ini adalah film drama yang mengharukan, yang mengisahkan tentang perjuangan seorang ayah tunggal yang bernama Sam itu sendiri, yang Sam adalah tokoh utama kami itu, yang memiliki disabilitas intelektual, yang mana Sam sebagai ayah tunggal ini, Sam itu sebenarnya berjuang untuk mendapatkan hak asuh dari putri kecilnya, yaitu Lucy. Film ini juga menyoroti tentang isu cinta, keluargaan, dan juga hak penyandang dari disabilitas itu sendiri. Nah, sebelum masuk semakin lebih dalam ke dalam cerita I Am Sam ini, izinkan saya untuk membagikan atau menunjukkan karakter-karakter yang akan sering muncul di dalam film ini. Nah, karakter utama dalam film ini tuh ada 3. Yang pertama, Sam itu sendiri, yang adalah seorang ayah tunggal yang menjaga anak putri kecilnya, yaitu Lucy, dengan menyandang disabilitas intelektual. Dan yang kedua adalah putrinya Sam sendiri, yaitu Lucy, yang mana putri Sam ini dia adalah putri kecil yang sangat cerdas dan juga penuh pengertian terhadap ayahnya sendiri. Dia tuh sangat-sangat sayang terhadap ayahnya sendiri. Juga dia tuh sangat cantik sekali. Dan yang kedua adalah Rita Harrison. Nah, yang dimana Rita ini adalah seorang pengacara yang awalnya tuh dia tuh skeptis tentang bagaimana si Sam ini itu bisa mendapatkan kembali hak asuh dari Lucy, yaitu anaknya itu. Akan tetapi seberjalannya waktu, Rita ini akhirnya tergerak untuk membantu Sam dan juga mulai terbuka pandangannya terhadap disabilitas dan juga Sam itu sendiri. Nah, lanjut ke bagian prolog dari cerita I Am Sam ini. Nah, di awal kisah atau prolog dari cerita ini tuh, film ini tuh dimulai dengan memperkenalkannya Sam, seorang pria dewasa dengan kecerdasan intelektualnya tuh yang setara dengan anak berusia 7 tahun. Ia itu hidup mandiri dan memiliki pekerjaan yang sederhana di sebuah kedai kopi, dan Sam itu sangat-sangat mencintai putri kecilnya, yaitu Lucy, yang mana Lucy ini tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih sayang. Keduanya juga menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh dengan kebahagiaan. Nah, memasuki konflik dari cerita ini tuh, konflik ini tuh dimulai ketika
uh, Lucy ini telah memasuki masa-masa usia untuk sekolah, yang dimana pihak sekolah ini mulai khawatir dengan perkembangan dari Lucy karena pengaruh dari lingkungan Sam itu sendiri. Dan akhirnya pihak sekolah itu, karena mereka meragukan ya kemampuannya Sam dalam membesarkan seorang anak, mereka tuh akhirnya mengajukan tuntutan perwalian atas Lucy, karena mereka tuh ragu jika Sam itu dapat dapat membuat Lucy itu bertumbuh kembang sebagaimana selayaknya anak-anak seusia Lucy. Dan pada akhirnya Sam itu merasa sangat-sangat terpukul dengan keputusan yang dibuat oleh pihak sekolah dari anaknya sendiri itu. Dan akhirnya Sam itu berusaha dengan sekuat tenaga, dia itu mempertahankan hak asuhnya terhadap Lucy. Dan akhirnya dengan dibantu oleh teman-temannya sendiri, yaitu teman-temannya Sam sendiri yang juga menyandang disabilitas lainnya, itu Sam itu mencari-cari bantuan hukum, dan akhirnya ia itu bertemu dengan Rita Harrison, yaitu peran utama dari karakter I Am Sam ini juga, peran utama yang ketiga. Dia itu adalah seorang pengacara yang awalnya itu dia itu sangat-sangat enggan dan juga skeptis akan keberhasilan dari Sam ini untuk mendapatkan kembali hak asuh anaknya Lucy. Namun karena ketulusan dan perjuangan dari Sam, akhirnya Rita itu bersedia untuk membantunya. Nah, akhirnya pada Sam ini yang tidak terima ya, dia itu tidak mendapatkan hak asuh dari anaknya Lucy. Akhirnya selama perjalanan hukum Sam itu menghadapi berbagai macam tantangan, dan ia juga harus menghadapi berbagai prasangka dari diskriminasi dari masyarakat. Juga sidang perwalian ini juga menjadi momen yang sangat-sangat menegangkan, sangat-sangat menekankan, dan juga sangat-sangat membuat mental Sam ini turun, dimana Sam itu harus membuktikan kepada banyak orang di depan ahli-ahli hukum lainnya. Sam itu harus membuktikan bahwa ia itu mampu menjadi seorang ayah yang baik bagi Lucy. Berbagai macam tekanan, tantangan, dan juga pojokan dari para ahli hukum yang ada, Sam itu harus membuktikan bahwa ia itu adalah seorang ayah yang baik bagi Lucy. Nah, sampai akhirnya pada akhir cerita I Am Sam ini, cerita ini tuh sangat-sangat menyisakan sebuah haru dan juga sangat-sangat menginspirasi kita semua. Meskipun perjuangan Sam itu penuh dengan duka dan liku, film ini tuh memberikan banyak sekali pesan positif tentang kekuatan cinta dan juga keluarga, dimana pada akhirnya Sam itu berhasil membuktikan bahwa dengan kekurangannya, meskipun ia adalah seorang penyandang disabilitas, itu adalah bukan sebuah penghalang baginya untuk menjadi seorang ayah yang baik untuk Lucy. Dan pada akhirnya di akhir cerita ini, Sam dan Lucy itu kembali hidup ya sebagai seorang ayah dan anak yang sangat harmonis dan juga yang sangat-sangat penuh kasih sayang, seperti yang ada pada awal cerita dari I Am Sam ini. Nah, selanjutnya pesan dan solusi yang dapat kita semua ambil dari film I Am Sam ini adalah yang pertama, pesan utama dalam film ini yaitu cinta yang tulus mampu mengatasi segala keterbatasan, dimana Sam ini meskipun memiliki keterbatasan dalam intelektualnya, ia tuh mampu menunjukkan cinta yang tulus dan mendalam terhadap putrinya Lucy. Cintanya ini juga menjadikan dia kekuatan untuk mendorongnya berjuang mempertahankan hak asuh atas Lucy. Dan yang kedua adalah setiap individu berhak atas kebahagiaan dan keluarga.
Dimana film ini tuh mengingatkan kita bahwa setiap orang terlepas dari kondisi fisik, intelektual atau mentalnya itu berhak untuk bahagia dan memiliki keluarga. Lucy dan Sam ini membuktikan bahwa ikatan keluarga yang kuat dapat terbentuk dalam berbagai kondisi. Dan yang ketiga adalah pentingnya dukungan sosial, dukungan dari teman-teman, tetangga, dan juga komunitas masyarakat itu sangat penting bagi setiap individu, bahkan bagi semua orang ya, terlepas dari yaitu menyandang disabilitas atau tidak. Dan keluarga dan juga dari keluarga mereka. Dalam film ini kita itu melihat bagaimana komunitas di sekitar Sam itu memberikan dukungan yang sangat luar biasa ya kepada Sam. Dan yang keempat adalah perjuangan untuk keadilan. Film ini tuh menyoroti perjuangan dari orang-orang yang menyandang disabilitas untuk mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang adil dari masyarakat ya. Selanjutnya Sam itu harus berjuang dengan keras melawan sistem yang meragukan kemampuannya sebagai orang tua. Selanjutnya solusi yang dapat diambil dalam film ini yang pertama adalah yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat kepada orang-orang seperti Sam, dimana kita tuh perlu mengingatkan atau menyadarkan masyarakat tentang disabilitas dan kemampuan orang-orang dengan disabilitas. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita tuh dapat mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap mereka. Selanjutnya adalah mendorong inklusi. Sudah mendorong inklusi ini kita perlu menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua orang, termasuk orang-orang dengan disabilitas. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti contohnya menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, memberikan pelatihan bagi tenaga profesional, dan juga melibatkan orang-orang dengan disabilitas dalam mengambil sebuah keputusan. Yang selanjutnya adalah memperkuat dukungan keluarga. Keluarga itu memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung orang-orang dengan disabilitas. Kita perlu memberikan dukungan kepada keluarga ini, keluarga yang kesulitan dalam menangani keluarganya sendiri yang memiliki disabilitas, baik dalam bentuk emosional ataupun praktis. Dan selanjutnya adalah memperbaiki sistem hukum, di mana sistem hukum ini perlu terus diperbaiki agar dapat memberikan perlindungan yang adil bagi semua orang, termasuk orang-orang dengan disabilitas. Selanjutnya perjalanan hidup yang dapat kita ambil dari film I Am Sam ini, kita tuh jangan pernah menyerah seperti Sam ya. Itu tidak pernah menyerah. Selanjutnya kasih sayang itu adalah segala-galanya. Dan selanjutnya adalah setiap orang itu pasti memiliki potensi dalam hidupnya sendiri. Selanjutnya adalah kesimpulan yang dapat kami ambil dari film I Am Sam ini adalah I Am Sam adalah film yang sangat menginspirasi dan juga menyentuh hati. Film ini juga mengingatkan kita tentang betapa pentingnya cinta, keluarga, dan juga perjuangan untuk mendapatkan keadilan dari masyarakat. Juga pesan-pesan yang terkandung dalam film ini sangat-sangat relevan ya, dan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menciptakan sebuah dunia yang lebih adil atau yang lebih inklusif juga, dan juga lebih penuh kasih sayang. Jadi ya seperti itu
itu yang dapat saya ambil atau saya simpulkan, saya deskripsikan dari film I Am Sam ini. Kurang lebihnya mohon maaf bagi jika ada salah kata atau salah ucapan atau kalimat dari yang keluar dari mulut saya, dari sengaja ataupun tidak disengaja, saya memohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.